Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutikno, NIM 180304187. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami yang berjudul proses evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Dalam evaluasi kinerja melibatkan komunikasi dua arah, yaitu antara pengirim pesan dengan penerima pesan, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberi tahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Evaluasi kinerja menitik beratkan pada evaluasi sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dan orang atau sekelompok orang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada. Dengan demikian, evaluasi kinerja sendiri memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk ketidakhadiran. Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan apakah ia bisa berkinerja satu atau lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga karyawan perusahaan dan masyarakat semuanya memperoleh manfaat. Yang kedua, pencapaian tujuan yang telah ditetapkan merupakan salah satu tolak ukur kerja individu. Yang ketiga, evaluasi kinerja adalah proses evaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaannya ketika dibandingkan dengan satu set standar, dan kemudian mengkomunikasikannya dengan karyawan. Evaluasi demikian disebut sebagai penilaian karyawan, evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, evaluasi kinerja, dan evaluasi hasil. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi kinerja. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja perusahaan melalui peningkatan kinerja dan SDM perusahaan. Secara lebih spesifik, tujuan dan evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan Sunyoto tahun 1999 yang dikutip oleh Mangkunegara 2005 adalah meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. 2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Yang ketiga, memberi peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. Yang keempat, yaitu memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. Yang selanjutnya yaitu manfaat evaluasi kinerja. Menurut Bres dan Milkovic tahun 1989, kegiatan evaluasi kinerja memiliki berbagai kegunaan bagi manajemen. Mereka bahkan sudah memilahkan kegunaan tersebut. Kontribusi hasil-hasil evaluasi bagi perusahaan merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan perusahaan ke depan. Terperinci evaluasi kinerja bagi perusahaan. Yang pertama yaitu penyesuaian kompensasi, perbaikan kinerja untuk penelitian pegawai, kebutuhan latihan dan pengembangan. Yang selanjutnya, membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai untuk yang bermanfaat development penilai harus menyelesaikan. Dan yang selanjutnya, untuk kepentingan penelitian pegawai. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Sutikno. Manfaat evaluasi kinerja. Menurut Bres dan Micovic 1989, kegiatan evaluasi memiliki berbagai penggunaan bagi manajemen. Mereka bahkan sudah memisahkan kegunaan tersebut. Kontribusi hasil evaluasi bagi perusahaan merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan perusahaan ke depan. Secara terperinci, evaluasi kinerja bagi perusahaan pertama penyelesaian kompensasi, perbaikan kinerja untuk penelitian pegawai, kebutuhan latihan pengembangan untuk kepentingan pelatihan pegawai, membantu diagnosis terhadap kesehatan desain pegawai. Untuk yang bersifat development, perihal harus menyusun sistem evaluasi kinerja, memerlukan level kinerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Pegawai menghasilkan kinerja yang berbeda-beda. Dalam suatu sistem evaluasi kinerja terdapat membedakan kinerja yang terbaik sama yang terburuk. Untuk dapat membedakan level kinerja menggunakan deskripsi level kinerja atau DLK atau Performance Level Descriptor. Menentukan faktor yang dinilai. Langkah pertama dalam menyusun sistem evaluasi kinerja adalah menentukan dimensi dan indikator kinerja yang dinilai. Dimensi adalah bagian atau unsur yang akan diukur secara garis besar. Dimensi kinerja pegawai dari sifat berarti yang ada hubungan dengan pekerjaan. Pengembangan instrumen atau alat pengumpul data adalah yang digunakan dalam suatu penelitian. Pengembangan instrumen evaluasi kinerja dilakukan dua tahapan, yaitu yang pertama menyusun draft instrumen dan kemudian menguji coba instrumen sebelum digunakan untuk menilai pegawai ternilai. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh peserta selanjutnya. Baiklah, nama saya Satrio Pratama dari Manajemen A2 Rek A semester 7. Materi selanjutnya ialah mengenai model-model evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu model jenis evaluasi kinerja. Adapun langkah pertama dalam menyusun sistem evaluasi kinerja adalah menentukan jenis evaluasi kinerja yang akan dipergunakan. Berdasarkan apa yang dievaluasikan dalam evaluasi kinerja, secara umum model evaluasi kinerja dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Model yang kedua ialah model peristiwa kritis. Ialah satu set produser yang sistematis mengidentifikasikan perilaku pegawai yang ternilai yang memberikan kontribusi kepada kesuksesan atau kegagalan individu pegawai dalam melaksanakan tugasnya dalam situasi tertentu. Materi selanjutnya ialah masalah yang dihadapi evaluasi kinerja. Dapat dibagi menjadi 5, yaitu 1. Yang pertama, validitas dan reliabilitas. Yang kedua, kesalahan si penilai. Yang ketiga, validitas dan reliabilitas. Dan keempat, pelecehan seksual. Dan yang terakhir, budaya evaluasi kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya. Syarat-syarat evaluasi kinerja yang baik. Yang pertama yaitu input potensi. Agar evaluasi kinerja tidak biasa dan dapat mencapai sasaran sesuai yang dikehendaki oleh perusahaan, maka perlu ditetapkan, disepakati, dan diketahui sebelumnya faktor-faktor yang akan dinilai, dievaluasi, sehingga setiap karyawan yang ada dalam perusahaan telah mengetahui dengan pasti faktor-faktor apa yang akan dinilai, sehingga akan tercapai ketenangan kerja. Perlu ada kejelasan ruang lingkup pengukuran seperti yang itu ada WU. Pertanyaan ini mencakup yaitu siapa yang harus dinilai, yaitu seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan dan jabatan yang tertinggi sampai dengan yang jabatan terendah. Siapa yang harus menilai? Evaluasi kinerja dapat dilakukan oleh atasan langsung dan atasan tidak langsung. Yang kedua ada what, apa yang harus dinilai.
Pertanyaan ini mencakup biasanya objek atau materi yang dinilai antara lain kepemimpinan kerja dan motivasi kerja, atau disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada dimensi waktu, yaitu kinerja yang dicapai pada saat ini, current performance, dan potensi yang dapat dikembangkan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga ada why. Mengapa penilaian kinerja itu harus dilakukan? Hal ini tuh digunakan untuk memelihara potensi kerja, menentukan kebutuhan pelatihan, dasar untuk mengembangkan karir, dan dasar untuk promosi jabatan. Selanjutnya ada when. Waktu pelaksanaan penilaian kinerja dapat dilakukan secara formal dan informal. Evaluasi kinerja secara formal dilakukan secara periodik seperti setiap hari, minggu, bulan, triwulan. Yang kedua ada evaluasi kinerja secara informal dilakukan secara terus-menerus dan setiap saat atau setiap hari kerja. Yaitu where evaluasi kinerja dapat dilakukan pada dua tempat, yaitu di tempat kerja dan di luar tempat kerja. Tujuan penggunaan penilaian kinerja. Tujuan diadakannya kegiatan penilaian kinerja ini kadang-kadang berbeda antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Akan tetapi pada umumnya tujuan penilaian kinerja ini meliputi ada dua sasaran pokok, yaitu yang pertama sebagai investasi sumber daya manusia. Penilaian kinerja merupakan satu program yang dirancang untuk mengembangkan hubungan atasan bawahan serta penghargaan mengenai keinginan individu dengan sasaran organisasi serta pula untuk mengembangkan program-program pengembangan pribadi. Dengan mengevaluasi prestasi atau kinerja karyawan, atasan akan mengetahui sejauh mana kepuasan kerja, pengembangan karir, kebutuhan pelatihan, serta isu-isu sumber daya manusia yang lain. Yang kedua yaitu sebagai motivator bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi setiap karyawan pada dasarnya ingin mengetahui apa yang diharapkan organisasi dari mereka serta bagaimana pekerjaan mereka dinilai oleh organisasi kegiatan penilaian kinerja. Merupakan jawaban atas kebutuhan needs ini. Ada beberapa manfaat yang sifatnya sangat spesifik dan pelaksanaan penilaian kinerja. Beberapa di antaranya telah disebutkan pada bagian terdahulu. Beberapa manfaat spesifik ini yaitu penilaian kinerja dapat meningkatkan komunikasi antara pihak atasan manajer dan pihak bawahan karyawan. Penilaian kinerja dapat dimanfaatkan sebagai alat konseling. Penilaian kinerja dapat membantu atasan menilai dirinya sendiri, dan penilaian kinerja merupakan instrumen yang sangat berharga untuk mengakses kebutuhan tenaga kerja organisasi di masa yang akan datang. Baiklah, itulah tadi presentasi materi kelompok 2. Apabila ada salah-salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.